Viral rombongan klub skuter masuk jembatan Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Ironisnya mereka melintasi jalur yang diperuntukkan kendaraan roda 4. Aksi klub skuter ini pun menuai kecaman warganet karena dinilai memberi contoh tak baik bagi para pengendara sepeda motor lainnya. Saat ini polisi sedang menelusuri identitas para anggota klub motor ini guna memberi teguran maupun sanksi sesuai aturan yang berlaku. Menelusuri pihak-pihak mana atau nomor polisi mana saja yang masuk ke dalam jalur roda 4 tersebut. Nanti pasti kita akan tidak lanjuti. Polisi saat ini sedang memperketat patroli di sepanjang kawasan Suramadu, utamanya di jalur roda 2. Polisi juga berencana untuk mendirikan pos terpadu dan memasang portal di pintu masuk jembatan Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Dan kini saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah daerah. Kita lihat laporan yang pertama pemirsa dari @amranibra_77xx. Lapor Pak Polisi, di underpass Tambun Bekasi sering dan banyak sekali pengendara motor yang melawan arus, membuat pengendara lainnya resah dan terkait keselamatan. Mohon ditertibkan, Pak. Dan kini kita lihat laporan yang kedua pemirsa, ini dari @sumarna787. Lapor Pak Polisi, rawan terjadi penjambretan khususnya ponsel di Jalan Donorojo, Magelang, membuat resah warga yang sedang berjalan kaki atau menunggu kendaraan. Mohon patrolinya, Pak. Dan kini kita lihat laporan yang terakhir pemirsa, ini dari @rizky_falupi32. Pak Polisi, lapor sering terjadi pencurian toko di Cempaka Arum, Cirebon, Jawa Barat. Dan modusnya ini pelaku selalu berpura-pura menjadi pembeli. Mohon ditertibkan, Pak. Dan itu dia pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Eksekusi rumah di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat berlangsung panas. Warga tak terima rumahnya dihancurkan lantaran mereka menyebut memiliki sertifikat. Aksi saling dorong terjadi antara warga perumahan di daerah Rawakalung, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dengan petugas jurusita. Warga tak terima petugas Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi mengeksekusi rumah milik mereka. Meski mendapatkan penolakan, namun eksekusi tetap berjalan. Ya bukan ini, Pak. Kasih kami untuk bicara, Pak. Warga tidak terima rumahnya dieksekusi lantaran mereka menyebut memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Mereka pun menyatakan rutin membayar pajak setiap tahunnya ke bank. Sementara saya harus nyicil ke bank. Kemarin saya tanya ke bank, legalnya aman, legalitasnya aman, sertifikat ini. Ya. Terus gimana saya? Apa yang saya pegang tinggal di negara ini, kalau sertifikat juga masih begini. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya pihak korban, saya nggak tahu sengketa-sengketa itu. Saya nggak tahu. Setelah saya beli di atas saya SHM dan saya bisa ganti ke SHM, udah, saya kan nggak tahu hukum, nggak tahu yang begitu-gitu. Nggak mungkin kita beli surat udah ada SHM kita telusuri ke atasnya, kan nggak bisa, nggak tahu saya. Meski mendapat perlawanan, namun eksekusi tetap berjalan. Lantaran berdasarkan putusan pengadilan, sertifikat yang dimiliki warga tidak berkekuatan hukum lagi. Iya, itu tadi di amar putusan itu. Jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Nah, jadi nomor SHM sertifikat hamil nomor 325 itu yang sah gitu, atas nama pemohon eksekusi. Jurusita pun berhasil membongkar sebagian bangunan milik warga. Pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta plang di objek lahan sengketa. Eksekusi berjalan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Amar putusan menyebut sertifikat milik warga tidak berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Seorang warga negara Ukraina menjadi korban penculikan dan penganiayaan di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Kini polisi memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Жорик, уезжай назад. Непонятная машина. Жорик, уезжай назад. Непонятная машина. Seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang pada Desember 2024 di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dari rekaman kamera yang berada di mobil korban, terlihat korban yang dalam perjalanan pulang dihadang segerombolan pelaku yang menggunakan topeng dan berpakaian serba hitam bertuliskan polisi serta bersenjata. Korban telah melaporkan kasus yang menimbulkan kerugian senilai 3 miliar rupiah ini ke Polda Bali sejak 15 Desember lalu, namun pelaku hingga kini masih bebas berkeliaran. Dari keterangan yang diberikan, diketahui ke-9 terduga pelaku berkewarganegaraan Ukraina, Rusia, dan Uzbekistan. Ini masih dalam tahap lidik oleh teman-teman Ditkrim Polda Bali, dan hasil lidiknya itu kita berkoordinasi terus juga dengan korban. Sudah ada 3 SP2 HP yang kita kirimkan ke pihak pelapor. Kemudian kita juga sudah lakukan rekonstruksi di TKP ya 2 kali. Dan perkembangan kita koordinasikan dengan Grup Inter dan konsulat masing-masing orang ini yang diduga ya sebagai terlapor ada 9 orang ya. Kini pihak Polda Bali tengah melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus ini dengan memanggil para terduga pelaku melalui konsulat masing-masing. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.